Dari semua kasus yang dibahas tadi, kita bisa mendapat kesimpulan, baik penyakit akut maupun kronis. Nah, dalam cerita tadi, kondisinya kronis eksaserbasi akut. Ya. Sesuatu yang sudah lama, tapi kambuh saat itu. Bisa ditolong dengan terahat ini. Karena terahat kita sudah belajar, dia sanggup untuk mengurangi nyeri karena dia melancarkan energi dan aliran darah. Dan yang lebih kita harapkan lagi, terahat itu mampu menumbuhkan kembali jaringan yang sudah rusak, walaupun perlu waktu, ya, tapi dia ada potensi untuk itu. Sehingga penyakit kronis, dia ada peluang untuk diperbaiki menjadi lebih maju, bukan sekedar ditahan nyerinya hilang sebentar gitu ya, tapi bisa ada kemungkinan dia menjadi lebih maju dari kondisi awalnya. Nah, biaya mahal berobat kita bisa hindari kalau pengobatannya tepat, ya, bukan sekedar pengobatan alternatif ya, tapi kalau alternatifnya tidak tepat juga malah menambah pengeluaran uang. Jadi tadi kita bisa bayangkan dokter Kara tidak jadi pasang lift, tidak jadi operasi, sudah berapa banyak biaya yang dia bisa selamatkan. Padahal dia hanya pakai iTera Care yang tipe klasik, 5 juta seperempat menggantikan lift yang berapa ratus juta mungkin. Ya. Lalu penyakit gangguan saraf. Dalam dunia neurologi, saraf itu paling sulit untuk bisa tumbuh lagi. Ya. Baik yang ekstra piramidal maupun yang piramidal. Jadi orang yang lumpuh tuh sistem piramidalnya untuk bisa pulih seperti semula itu peluang itu kecil. Ya. Hanya orang yang stroke-nya baru, yang ringan itu masih ada peluang. Ya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun stroke-nya itu menyolok itu biasanya harapannya itu kecil. Ya. Ekstra piramidal juga begitu. Gangguan tremor itu tidak bisa mereka kembalikan sampai normal lagi. Kalaupun dikasih obat, itu hanya mengurangi tremornya dan mengurangi kekakuannya. Itu pun obatnya makin lama dosisnya akan makin tinggi. Plus efek sampingnya, mulutnya jadi kering, hidupnya jadi tidak nyaman. Ya. Nah, dalam laporan kasus ini dari dokter Kara, ternyata ada peluang gitu untuk perbaikan pada gangguan saraf jenis yang piramidal maupun ekstra piramidal. Ya. Sekali lagi, walaupun hanya dia pakai tipe yang paling kecil gitu ya. Jadi kita jangan percaya kalau orang mengatakan, wah, kalau jenis ini nggak bisa yang klasik, harus beli yang pro gitu ya. Karena intinya itu sama-sama terahertz. iTera Pro punya kelebihannya tersendiri, tapi bukan berarti yang klasik tidak bisa digunakan. Nah, yang keempat tadi penyakit tidak seimbang hormon. Ya. Di sini hormon kan tadi sudah digambarkan, kalau kekurangan hormon ya harus disuntik hormon gitu ya. Tapi pada kasus tadi ternyata kan tidak, dia tidak diinjeksi, tapi ada kemajuan. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena terahertz kan mengaktifkan sel-sel. Jadi kalau dia produksi hormonnya karena sel-sel itu kurang aktif, ada peluang untuk diperbaiki kalau sel-selnya diaktifkan lagi. Apalagi kalau terjadi regenerasi akibat penggunaan terahertz yang mengaktifkan stem sel tubuh kita. Ya. Jadi di sini bukannya terahertz itu menjadi insulin pengganti, bukan, ya, tapi dia bisa membantu memulihkan si pankreasnya ataupun tadi hormon yang di otaknya, ginjalnya bisa menjadi lebih sensitif sehingga urinnya bisa normal lagi. Nah, yang keempat ini kasus post stroke itu ya, kan sudah 3 tahun lebih, tapi ternyata juga mengalami kemajuan. Kalau di neurologi itu maksimal 1,5 tahun. Kalau tidak ada kemajuan lagi, itu akan dikatakan ini sudah permanen, tidak bisa ada kemajuan lagi. Tapi di sini, kasus di sini kita melihat, oh ternyata masih ada peluang. Nah, kalau kita gunakan cara kombinasi. Gitu ya. Jadi kalau standar medis barat dengan statistiknya, itu karena hanya menggunakan pengobatan cara barat. Ya. Tapi kalau kita kombinasi dengan pengobatan secara holistik, dengan perbaiki nutrisinya, dengan menggunakan terapi energi, dan lain-lain cara yang kita sudah belajar ya, 5 pilar itu, ternyata masih mungkin ada perbaikan lagi. Bahkan, walaupun dikatakan otak tuh tidak bisa tumbuh lagi, kita masih bisa memperbaiki keadaan karena di neurologi juga dikenal yang namanya neuroplasticity. Jadi jaringan serabutnya itu bisa ambil jalur-jalur lain sehingga terjadi koneksi, ya. Jadi terjadi suatu jalur baru terbentuk walaupun neuronnya tidak bertambah, tapi jalurnya bisa terbentuk baru. Itulah neuroplasticity. Ya. Juga kita bisa bantu dengan lebih segera tuh pada kekuatan ototnya. Nah, orang yang stroke kalau di blow itu ototnya bisa lebih bertenaga sehingga dia lebih termotivasi untuk melakukan latihannya karena kelihatan ada kemajuan. Lalu kekakuan sendi. Nah, ini juga menghalangi orang yang stroke itu untuk beraktivitas karena sendinya kaku. Gitu. Walaupun tenaganya ada, kalau kaku sendi dia tidak bisa juga beraktivitas, gitu. Macet sendinya. Nah, pada laporan kasus tadi, kekakuan sendinya ternyata juga bisa mengalami perbaikan.